Oke, kita kembali lagi. Kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang Rohingya. Dan kabar yang beredar untuk saat-saat ini nih ya. Ini seperti yang saya katakan dari konten-konten yang sebelumnya itu, saya terus mengatakan ya, bahwa ini bisa terjadi, mereka masuk, kapalnya disembunyikan dan disebarkan sedikit demi sedikit ke berbagai daerah. Dan ini saya kemarin menemukan satu artikel yang menuliskan, yaitu tentang Bapak Kapolres Aceh Timur itu meninjau tempat penampungan atau pengungsian yang ada di salah satu tempat di Aceh Timur, yang ditempatkan ya, mereka ditempatkan di salah satu lapangan futsal. Nah, katanya untuk meninjau kesehatan mereka. Namun setelah saya scroll ke bawah, ternyata saya temukan tulisan nih yang mengatakan bahwa sebelumnya ditemukan 35 orang pengungsi yang masuk ke perkampungan atau pemukiman warga. Namun tidak ditemukan kapal yang membawa mereka. Nah, ini seperti yang saya katakan hampir di setiap konten-konten di akhir-akhir ini. Saya pasti mengatakan hati-hati, jangan-jangan kapal ini disembunyikan di suatu tempat dan mereka akan disebarkan sedikit demi sedikit ke berbagai daerah untuk mengelabui agar dikiranya mereka ini bukan pendatang baru atau yang terdampar baru, tapi dikiranya nanti kaburan dari Aceh atau kaburan dari Riau ataupun kaburan dari Medan. Nah, itu salah satu trik yang dijalankan sekarang, karena ketika mereka datang dan terdampar itu pasti akan geger lagi dan membuat resah, membuat masyarakat nanti berbondong-bondong datang untuk menolak. Dan pada akhirnya seperti itu, karena kita ingat dari kabar pertama yang di Sumatera Utara. Nah, itu pertama kali munculnya kabar hoax tentang Rohingya. Ada nelayan yang menemukan kapal Rohingya yang terombang-ambing, yang sudah masuk ke perairan Indonesia, udah terombang-ambing dan kehabisan bahan bakar, itu kata nelayan. Namun setelah petugas mengecek ke lokasi, ternyata tidak ditemukan. Dan sampai saat ini tidak ada kabar mereka terdampar di perairan Sumatera Utara ataupun di Aceh. Hingga saat ini tidak ada. Lalu kabar kedua yaitu 385 orang yang terdampar katanya di Sumatera Barat. Ini ya, katanya di Sumatera Barat itu beritanya. Namun hingga saat ini itu juga tidak ditemukan. Bahkan Kapolres dari Sumatera Barat ya itu sudah memberikan klarifikasi dan videonya ada, sudah saya upload di bagian bawah. Itu mereka memang setelah mereka cek di perairan, di daratan, mereka pun tidak menemukan mereka, yaitu para orang-orang Rohingya itu. Lalu ada lagi kabar kemarin yang katanya kepergok dengan kapal TNI Angkatan Laut kita dan dikejar, kok katanya hilang, tidak ketemu lagi. Secepat apa sih kapal tuyul Rohingya itu berlari ketika kepergok dengan kapal-kapal Angkatan Laut kita, kok nggak bisa kekejar gitu loh. Kok mereka bisa hilang begitu saja? Bahkan itu sudah ada fotonya yang beredar, ya itu yang terakhir kemarin. Dan itu pun hingga saat ini mereka tidak ditemukan, tidak ada beritanya terdampar di di pantai manapun, tidak ada, belum ada beritanya. Kalau memang mereka terdampar harusnya kan sudah ada tuh beritanya yang ternyata si orang-orang Rohingya, kapal yang kepergok sama patroli Angkatan Laut kita ternyata terdamparlah di Aceh Timur, itu pasti ada beritanya kan. Tapi sampai saat ini belum ada beritanya. Sampai akhirnya muncullah sebuah berita yang saya temukan, artikelnya di Google ya, saya temukan Bapak Kapolres meninjau lokasi tempat penampungan yang ada di suatu tempat di lapangan futsal. Dan setelah saya scroll ke bawah, ternyata sebelumnya ada 35 orang Rohingya ditemukan masuk ke pemukiman warga dan tidak
ditemukan kapal yang mengangkut mereka hingga saat ini. Nah, dari situ kita patut pertanyakan, di mana kapal itu? Siapa yang membawanya? Ataukah mereka berenang dari Bangladesh menuju ke Aceh Timur? Ataukah mereka hanya menggunakan kayu ataupun batang pisang untuk berenang di lautan dari Bangladesh menuju ke Aceh Timur, sehingga tidak ada kapal yang mengantarkan mereka, kok mereka ditemukan di pemukiman warga dengan jumlah 35 orang. Ayo, kemana kapal mereka yang membawa mereka? Apakah memang benar dugaan kita selama ini mereka disembunyikan di suatu tempat, ya mungkin di pinggir pantai mana lah yang aman, kapal itu bisa dimasukkan ke dalam ya mungkin hutan-hutan bakau ataupun hutan-hutan yang ada di pinggir laut, lalu mereka diambil muatannya sedikit demi sedikit, disebarkanlah ke berbagai wilayah yang sudah memiliki penampungan Rohingya. Ataukah memang kecurigaan kita selama ini betul? Oknum-oknum Londo Ireng dan pasukan dari kerajaan gaib Nyi Roro Kidul ini yang membawa mereka masuk sedikit demi sedikit. Nah, ini mohon maaf nih, videonya ini agak berisik karena ini di samping ini kan jalannya agak berisik, jadi videonya terputus-putus nih. Ngomong lagi semangat-semangatnya motor lewat, jadi terputus-terputus videonya. Jadi mohon maaf kalau misalkan agak kurang nyaman, tapi tetap kita fokus ke permasalahannya, yaitu tentang Rohingya ini kapalnya kemana. Kalau misalkan dari tengah nih, dari kejauhan mereka dipaksa untuk berenang, mereka nggak akan bisa berenang dalam jangka dengan jarak 1 km saja. Saya yakin kalau di laut mereka nggak akan kuat, apalagi mereka ada yang anak-anak juga, ada yang anak-anak, ada yang orang tua. Kalau misalkan kapalnya bersandar nih ya di tengah, kapalnya di tengah sekitar jarak, kalau 1 km dari pantai pasti mereka kelihatan. Itu pasti, kalau memang dari tengah pasti harusnya itu puluhan kilometer, biar nggak kepantau oleh orang-orang yang ada di darat ataupun dari nelayan-nelayan di sekitar pantai. Pasti mereka jaraknya puluhan kilometer. Masa iya mereka kuat berenang dengan jarak yang begitu jauh? Kalau untuk berenang ya di dalam air tanpa kita ada alat bantuan ataupun kita nggak memakai pelampung ya, itu nggak akan kuat. Aku pernah nih, aku sendiri pernah mencoba itu di bendungan ya, di bendungan Batu Tegi. Itu aja ombaknya kecil tuh. Itu di tengah-tengah ada satu pulau. Nah, di tengah-tengah itu ada satu pulau yang ada pohon kapuk atau pohon randu, itu tinggi, tinggal pucuknya saja. Itu di jarak 500 meter. Itu tempat saya istirahat di situ. Saya berenang 3 orang memang sengaja untuk mencoba. Ingin seperti apa sih kita berenang jarak jauh tanpa pengaman. Nah, di situ di pertengahan aja kita sudah kehabisan tenaga, apalagi kalau misalkan lebih dari 1 kilo. Sudah banyak yang tenggelam, mereka nggak akan selamat. Saya yakin nggak akan selamat kalau mereka kapalnya jauh dari pantai. Kok ini ada ditemukan orang yang masih selamat sampai masuk ke pemukiman warga. Dan itu kemungkinan kapalnya disembunyikan di suatu tempat, mereka dibawa pakai mobil, dilepaskanlah di situ. Biar seolah-olah warga nanti mikirnya, wah ini mah kaburan dari Aceh nih sampai ke sini. Padahal itu pendatang baru, kita nggak tahu juga. Itu hanya dugaan kita saja. Tapi ya mudah-mudahan memang bukan mereka pendatang baru atau penyusup baru yang kapalnya disembunyikan. Ya mudah-mudahan bukan seperti itu ya. Tapi ya apapun itu kita wajib waspada. Katanya perairan di daerah Aceh, kata Kapolres di artikel yang tadi ya, katanya penjagaan akan diperketat agar mereka tidak bisa masuk lagi ke perairan Aceh. Tapi setiap kali ada pemberitaan perketat perairan, perketat perbatasan, pasti ada yang masuk. Itu dari dulu saya amati seperti itu. Dan ada apa dengan penjagaannya gitu loh. Nah oke, untuk konten kali ini mungkin cukup itu yang kita bahas. Tombol subscribe dicek kembali, yang masih merah silahkan diklik, karena subscribe dari kalian itu sebagai penyemangat saya untuk terus menyuarakan kasus-kasus Rohingya.